Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Feni selaku guru mata pelajaran sosiologi di SMAN 33 Jakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menambahkan nilai sosiologi dan juga akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa itu globalisasi dan digitalisasi. Yuk langsung saja kita masuk ke pembelajaran ya. Nah, sebelum masuk ke materi sosiologi, aku mau nanya nih sama kalian, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di samping? Wow! Nah, gambar di samping merupakan pubbing. Apa itu pubbing? Pubbing merupakan gabungan dari dua kata, yaitu phone dan juga snubbing. Phone yang artinya handphone dan snubbing yang artinya mengabaikan ataupun menolak. Jadi, pubbing adalah mengabaikan atau menolak interaksi dengan orang lain karena sibuk dengan handphonenya masing-masing. Nah, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Jadi, globalisasi merupakan proses sosial di mana masyarakat di seluruh dunia mulai saling terhubung dan ketergantungan satu sama lain. Nah, globalisasi juga memiliki keterkaitan dengan perubahan sosial. Karena hal itu, apakah teknologi dapat mempengaruhi globalisasi dan ada kehubungan antara globalisasi, modernisasi, dan juga perubahan sosial? Nah, seperti konsep pada gambar di samping yang merupakan, jadi iptek itu merupakan pendorong utama terjadinya perubahan sosial. Nah, yang dimana perubahan sosial ini nantinya akan berdampak pada peradaban manusia atau juga pada bumi. Terdapat 4 karakteristik globalisasi. Yang pertama yaitu perubahan jarak dan juga waktu. Yang kedua, saling ketergantungan di bidang ekonomi. Yang ketiga, meningkatnya interaksi. Dan yang keempat, meningkatnya beberapa masalah di beberapa bagian. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong globalisasi. Yang pertama tentu saja iptek, yang dimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja akan membuat globalisasi. Yang kedua, ada terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia yang dimana liberalisasi keuangan dan juga perdagangan bebas. Dan yang terakhir, meningkatnya hubungan-hubungan antar negara. Selanjutnya, kita akan masuk ke borderless, yang dimana dunia tanpa batas. Dan juga akan terjadi sebuah transformasi global. Transformasi global merupakan perubahan yang melibatkan seluruh dunia atau skalanya cukup luas, yang dimana dapat memengaruhi beberapa aspek. Selanjutnya, saya juga akan membahas 3 kelompok yang memiliki pandangan terhadap globalisasi. Yang pertama yaitu transformalis, yang dimana seorang transformalis ini berada di tengah-tengah globalisasi dan juga di tengah-tengah tradisionalisme. Nah, yang kedua ada tradisionalis, yang dimana tradisionalis ini hanya menganggap globalisasi merupakan sebuah mitos, dan jika ada pun benar tuh fenomenanya hanya dibesar-besarkan. Dan yang terakhir yaitu adalah seorang globalis, yang dimana seorang globalis ini menganggap bahwa globalisasi itu memiliki sebuah bukti yang konkret. Adapun bentuk-bentuk globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama yaitu membeli barang dengan menggunakan kartu kredit dan juga rekening bank, melakukan jual beli di e-commerce dan juga membayar barang yang dibeli menggunakan aplikasi dompet digital. Ada bentuk globalisasi di bidang sosial dan budaya, yang dimana kebudayaan asing lebih mudah dan lebih diterima di dalam negeri. Terus juga penggunaan bahasa asing sebagai bahasa internasional, contohnya ya bahasa Inggris. Selanjutnya juga ada bentuk globalisasi di bidang politik, yang dimana kita dapat memperluas dan meningkatkan kerjasama di bidang hukum dan juga terbentuknya organisasi-organisasi internasional. Selanjutnya ada di bidang pendidikan, yang dimana akan terjadi pertukaran pelajar dan juga kemudahan dalam akses informasi di bidang pendidikan. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang dampak-dampak globalisasi. Tentu saja dampak itu dibagi dua, ada dampak negatif dan juga dampak positifnya. Yang dimana dampak positifnya yang pertama meningkatkan daya saing dalam perekonomian, terus juga hubungan sosial tanpa batas jarak dan waktu, pertukaran nilai dan budaya, dan juga teknologi semakin berkembang dan menaikkan
tas atau taraf hidup masyarakat. Nah, untuk dampak negatifnya tentu saja akan ketergantungan dengan sumber daya dari negara lain, terus lapangan kerja juga akan tinggi pesaingnya, dan juga berkurangnya nilai kearifan lokal dan akan terjadi sebuah kerusakan pada lingkungan. Selanjutnya saya akan membahas globalisasi, digitalisasi, dan juga hegemoni. Yang sudah saya jelaskan tadi, globalisasi merupakan proses interaksi ekonomi, sosial budaya, terus pendidikan, politik, dan teknologi antar negara. Nah, kalau misalnya digitalisasi sendiri itu merupakan sebuah pergeseran dari analog ke digital dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kalau hegemoni itu merupakan dominasi suatu budaya atau ideologi terhadap ideologi lain. Nah, contohnya seperti negara Korea Selatan ya, mereka kan saat ini sedang digemari dari mulai makanannya, boybandnya, dan juga drama ataupun film. Nah, kira-kira apa sih yang membuat produk ataupun apapun yang mereka produksi itu bisa populer? Karena yang pertama, kualitas produksinya itu tinggi, strategi pemasaran yang efektif, penggunaan media sosial, dan juga identifikasi dengan nilai-nilai Korea. Tentunya dari hal ini juga memiliki dampak buruk. Nah, yang pertama ada konsumerisme, terus juga ada perbandingan diri yang berlebihan, terus juga standar kecantikan yang tidak realistis, dan juga hegemoni budaya. Nantinya juga ada konsekuensi yang tentu saja ada hal-hal yang tidak terduga seperti kerentanan diri, perbandingan diri, dan juga masalah kesehatan mental. Nah, tentunya akan menjadi sebuah ancaman terhadap identitas budaya ya, yang dimana ada marginalisasi budaya, ketergantungan budaya, dan yang lebih parahnya lagi akan hilangnya keunikan suatu budaya. Media sosial merupakan senjata paling ampuh yang dimana tentu saja misalnya contohnya kayak algoritma. Nah, algoritma itu kan seperti isi otak kita ya, apa yang kita mau lihat itu tuh udah akan muncul di TikTok ataupun di platform lain lah. Terus abis itu ada FOMO tuh kayak kita tuh ikut-ikutan tren ataupun ikut-ikut orang lain. Walaupun seperti hal-hal yang tadi, tentu saja masih ada dampak positifnya yang dimana dapat memperkaya budaya lokal, meningkatkan minat belajar bahasa Korea, terus juga menumbuhkan rasa persaudaraan antar negara, yaitu Indonesia dan Korea. Nah, untuk dampak negatifnya tentu saja akan terjadi hegemoni, atau itu dia dominasi budaya. Kalian sempat tahu kan yang rame-rame di Twitter yang dimana katanya ekonomi negara kita itu sedang sulit. Nah, namun nyatanya walaupun ekonomi negara kita sedang sulit, tapi masyarakat tetap konsumtif, yang dimana kita masih sering beli-beli perintilan-perintilan kecil, contohnya kayak labubu, lipstick, lip tint, ataupun hal-hal kecil lainnya yang sebenarnya kita tuh gak butuh-butuh banget, tapi kita memutuskan untuk beli. Nah, namanya adalah lipstick effect. Lipstick effect tadi merupakan fenomena psikologis di mana orang akan lebih memilih membeli barang-barang kecil yang memberikan kenikmatan ataupun kenyamanan ketika menghadapi situasi ekonomi yang sulit. Nah, selanjutnya ada juga globalisasi. Globalisasi itu merupakan gabungan dari globalisasi dan juga lokalisasi, yang dimana strategi ini untuk menyesuaikan produk atau jasa pasar global dengan pasar budaya lokal. Nah, kesimpulan dari pembelajaran globalisasi ini adalah globalisasi itu tidak dapat kita cegah ataupun tidak dapat kita hindari. Nah, pada era globalisasi, masyarakat akan semakin terhubung, saling membutuhkan, dan juga mempengaruhi satu sama lain. Nah, oleh karena itu, kita harus mengikuti globalisasi dengan menyikapinya dengan kritis dan juga bijak. Sekian pemaparan materi dari saya, dan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bu Feni karena saya sudah diberikan tugas untuk membuat tambahan nilai. Sekian, terima kasih, bye-bye.